sarapan dulu yuk sebelum ibadah. Mandi dulu, gosok gigi, supaya kita wangi waktu ibadah. Lalu jangan lupa siapkan medianya ya, bisa HP, TV, atau laptop. Selama ibadah, jangan sambil makan ya, sambil tiduran, atau sambil lari-larian. Kita menghormati hadirat Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di rumah. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Wah, senang sekali ya. Semuanya masih dalam keadaan yang sehat, kuat, kita tetap semangat. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Joyful Kids. Nah, teman-teman, kita bersyukur sekali pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kita bisa ketemu kembali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dalam Sekolah Minggu Joyful Kids melalui online ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, pagi hari ini siapa di antara teman-teman yang mengalami berkat Tuhan? Pastinya kita semua ya. Kita punya tubuh yang sehat, kita diberikan Tuhan kepandaian, kita masih bisa sekolah. Itu semua karena Tuhan memberkati kita. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Yuk sama-sama kita mau memuji, mengucap syukur kepada Tuhan dengan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Boleh tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kita patut mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Apa? Mata, tangan, telinga, hidung, kaki, mulut. Nah, kita semua bisa pakai apa yang sudah Tuhan berikan itu dengan baik, supaya Tuhan senang. Nah, salah satunya kita mau gunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menghibur teman-teman kita yang sedang sedih. Nah, kita juga harus hati-hati menggunakan mulut kita supaya tidak keluar kata-kata yang membuat orang lain sedih, yang membuat orang marah, yang membuat orang lain jadi berbuat dosa. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama pujikan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau pujikan satu lagu, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau undang Tuhan untuk memimpin kita. Yuk teman-teman, kita nyanyikan satu buah lagu, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar apa yang Tuhan katakan melalui guru kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali ya dengan Bu Herlina. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan dari minggu yang lalu, di mana kita mendengarkan kisah dari bangsa Israel, Musa dan Harun. Hari ini Ibu memberikan judul cerita ini mulut, ya. Ada apa dengan mulut, ya? Nah, anak-anak, bahan cerita hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Anak-anak, bangsa Israel terus berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sudah 30 tahun lebih mereka berjalan, anak-anak. Dan akhirnya mereka sampai di Kades Barnea. Anak-anak bisa lihat gambar di sini, anak-anak, betapa gersangnya karena Kades Barnea itu berada di padang gurun, ya. Padang gurun otomatis anak-anak di sana yang ada itu adalah pasir, anak-anak, batu dan panas, ya anak-anak. Saat itu penyertaan Tuhan berupa tiang awan dan tiang api berhenti di Kades Barnea, sehingga bangsa Israel berkemah di tempat itu. Mereka juga mendirikan kemah suci, anak-anak, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Satu ketika mereka marah-marah, mereka ngomel-ngomel, terutama adalah orang-orang tua yang dulu pernah tinggal di negeri Mesir. Mereka ngomel-ngomel, kenapa? Karena mereka kekurangan air. Anak-anak sering dengar ya dari cerita-cerita yang lalu bahwa mereka sering kekurangan air, ya, karena mereka ada di padang gurun, anak-anak. Tetapi keadaan mereka tentunya lebih baik daripada mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi namanya manusia, ya, dia tamak, dia ingin yang lebih dan lebih. Demikianlah orang-orang tua bangsa Israel yang pernah tinggal di Mesir. Dia mengata-ngatai Musa, mengolok-olok Musa, bahkan mereka juga mengatakan, kenapa Tuhan tidak membunuh kami saja ketika saudara-saudara kami juga mati terbunuh pada waktu Tuhan murka. Anak-anak, mereka tidak puas dengan keadaan mereka, ya. Demikianlah sifat manusia, sering tidak puas, anak-anak, ya. Musa dan Harun berusaha menerangkan kepada mereka dengan sabar. Tetapi semakin mereka diberitahu dengan baik-baik, semakin mereka mengata-ngatai Musa dan Harun, semakin menusuk, menyakitkan. Sehingga Harun dan Musa mulai mengundurkan diri. Mereka berdua meninggalkan kerumunan orang-orang Israel itu. Mereka pergi kemana? Pergi kemana? Dia tahu? Betul. Mereka pergi ke kemah suci. Untuk apa anak-anak mereka pergi ke kemah suci? Untuk berdoa, untuk bertanya kepada Tuhan, untuk menyerahkan
kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Anak-anak, Musa dan Harun tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka bukan Tuhan yang bisa menciptakan air dan memuaskan bangsa Israel. Karena itu mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan mengatakan, ambil tongkatmu, kumpulkan orang Israel, dan berbicaralah kepada gunung batu, supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Anak-anak, Musa dan Harun turun, dia ambil tongkatnya, dia menuju ke kerumunan orang Israel, membawa mereka mendekat ke bukit batu. Tetapi Musa dan Harun mendengar sungut-sungut mereka, mendengar kemarahan mereka, omelan mereka. Hati Musa menjadi baik, hati Musa menjadi sakit dan marah. Demikian juga dengan Harun. Lalu apa yang terjadi? Musa marah kepada bangsa Israel, dan Musa mengatakan, hai kamu bangsa-bangsa yang durhaka, apakah engkau menghendaki kami untuk mengeluarkan air dari gunung batu ini? Dan dengan kemarahan yang meluap-luap, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan apa yang terjadi? Bukit batu itu mengeluarkan air. Dan seluruh orang Israel waktu itu kemudian berebut air. Dan mereka semua dipuaskan, baik manusia maupun ternak. Jadi air yang keluar dari gunung batu itu begitu banyak, begitu melimpah-limpah, dan mencukupi kebutuhan air mereka berhari-hari. Tapi Tuhan berbicara kepada Harun dan Musa. Tuhan mengatakan, karena engkau tidak percaya kepadaku dan engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau, baik Musa maupun Harun, mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Anak-anak, seringkali kita itu marah, tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan, ketika kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Dalam cerita ini, tadi kita mendengar ya, ada 3 yang kita soroti, yaitu bangsa Israel, Musa, dan Harun. Ketiga-tiganya bersalah. Bersalah melalui apa? Melalui mulut. Duh, kok bisa ya? Yang pertama, bangsa Israel, ya, dia bersungut-sungut, ya, hatinya penuh dengan hal-hal yang jahat, membanding-bandingkan, ya, sehingga mulutnya itu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dalam hal ini yang tersakiti adalah Musa dan Harun, ya, sehingga Musa dan Harun menjadi marah. Yang kedua, Musa, apa kesalahan Musa? Ya, karena Musa marah dan 30 tahun lebih dia mendengar sungut-sungut orang Israel, omelan mereka, kepahitan hati Musa penuh dengan kemarahan, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Saat itu sebenarnya Tuhan ingin meninggikan mereka, karena di hadapan bangsa Israel Tuhan mau pakai Harun dan Musa untuk memerintahkan gunung batu supaya keluar air, supaya bangsa Israel percaya bahwa Musa dan Harun itu adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin yang besar. Tetapi Musa karena kemarahan
Dia malah mengutuki bangsa Israel. Bahkan kemudian dia juga meninggikan diri. Apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu? Anak-anak, Musa tanpa sadar dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itu adalah salah satu dosanya. Dan yang kedua, Tuhan mengatakan engkau tidak menghormati kekudusan. Artinya Musa tidak menghormati kekudusan Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah yang kudus. Ya, Tuhan mengatakan berbicara kepada gunung batu, memerintah kepada gunung batu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa dengan kemarahannya, dia melakukan keinginannya, yaitu dia pukul gunung batu itu dengan keras, dengan kemarahan. Anak-anak, itu adalah dosa di hadapan Tuhan yang menyebabkan Musa harus mengalami kematian dan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana dengan Harun? Di dalam cerita ini ya, di Bilangan 20 tidak dikatakan Harun berbicara apa-apa, Bu. Kenapa Harun juga dihukum? Anak-anak, biarpun Harun tidak diceritakan berbicara apa-apa, tetapi karena Harun tidak berbicara, dia menutup mulutnya. Dia tidak mau menasihati adiknya. Dia tidak mau meredakan kemarahan Musa. Bahkan mungkin menyokong, mendukung ya kemarahan. Akibatnya Harun juga dipandang bersalah karena kemarahannya menyebabkan dia tutup mulut, bahkan menyetujui apa yang dilakukan Musa. Anak-anak, kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Tetapi kita harus tahu juga ya, bahwa apa yang keluar dari mulut ya, itu adalah luapan dari hati. Ya, seperti ayat hafalan kita dari Lukas 6 ayat 45. Ya, di situ Ibu gambar ya, gambar orang itu. Orang yang baik, anak-anak, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan meluap dari hati. Anak-anak, ibu punya kisah ya, seorang anak SMA namanya Vivi. Dia adalah anak yang pandai. Setiap tahun dia pasti juara kelas. Nah, saat itu dia sedang memasuki kelas anak-anak yang duduk di bangku. Dia melihat teman-temannya sedang berkerumun, berbicara, menggosip. Ketika dia sampai di bangkunya dan duduk, dia mendengar bahwa temannya itu mengatakan, ya, namanya Budi, laki-laki, ya, ternyata suka gosip juga, ya, karena dia laki-laki, suaranya keras anak-anak, sehingga Vivi dengar. Vivi yang nggak ada apa-apanya. Vivi itu pintar, jadi ketua kelas, jadi bintang kelas, karena dia itu belajar. Tanpa dia belajar dengan tekun, dia tidak mungkin juara. Dia tuh tidak ada apa-apanya, dia tuh tidak pintar-pintar banget. Temannya yang lain mengatakan, ya mungkin ya, Vivi itu kalau diajak main nggak mau. Ya, dia seringkali menolak. Iya ya, dia itu sukanya belajar terus. Iya, dibandingkan dengan Andre, ya jauh. Andre tanpa belajar dia sudah pintar. Memang bawaannya dia pintar. Anak-anak, perkataan teman-temannya itu tersimpan di hati Vivi. Sampai malam pun Vivi kemudian memikirkan hal itu sampai nggak bisa tidur. Kemudian dia mempunyai keputusan, ya udah mulai besok
Aku akan berbaur dengan teman-teman. Aku akan bermain dengan teman-teman. Aku mau membuktikan bahwa aku adalah anak yang pandai. Nah, anak-anak tahu besoknya dan seterusnya Vivi terus bermain. Vivi terus keluar rumah, ya, bertemu teman-teman. Di malam hari dia main game online. Anak-anak, apa yang terjadi? Ada yang bisa menduga? Tibalah waktu pengumuman kelulusan. Bagaimana dengan Vivi? Tidak lulus? Oh, Vivi lulus anak-anaknya, dan teman-temannya juga lulus. Tetapi yang mengejutkan, anak yang dipanggil ke depan, yang mendapat penghargaan karena juara kelas itu bukan Vivi, tetapi teman sebangkunya. Teman sebangkunya yang tidak pernah juara, tetapi hari itu dia mendapat penghargaan, piring penghargaan, di mana piring ini sudah diingini oleh Vivi sejak dia kelas 1 SMA. Mata Vivi mulai buram. Dia melihat teman-temannya bermain, sedang tertawa cekikikan. Kenapa? Karena mereka merasa menang, membuktikan bahwa Vivi itu tidak pintar. Vivi itu bisa dikalahkan. Anak-anak, sampai rumah Vivi menangis, anak-anak. Sampai besok paginya matanya ya sembab bendol-bendol. Sampai kemudian waktu dia pergi ke sekolah untuk mengambil ijazah, dia bertemu dengan seorang guru, dan guru itu mengatakan, biarlah kamu belajar. Kalau engkau tidak memasukkan pengetahuan dengan belajar di otak, maka engkau tidak bisa menjawab soal-soal pelajaran itu dengan baik. Dan seperti kita, anak-anak, kalau kita tidak mau memasukkan di dalam hati kita ini sesuatu yang baik, tidak mau memasukkan firman Tuhan, tidak mau memasukkan pikiran-pikiran yang baik, ucapan syukur dan segala macam, maka apa yang keluar dari mulut kita itu pasti sesuatu yang jahat. Ya, kalau hati kita dimasuki dengan kesombongan, ya namanya merak masuk hati, ya yang keluar juga kesombongan. Kalau yang memasukkan itu kemarahan, nih macan masuk hati, maka sedikit-sedikit kamu akan marah, dan semua itu akan mendatangkan apa? Dosa, umat anak-anak, penderitaan. Nah, anak-anak, pagi hari ini biarlah kita semua mengingat bahwa kita akan hati-hati menggunakan mulut kita, dan kita harus tahu apa yang kita masukkan ke dalam hati, itulah yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Ya, sekarang kita kembali ke dalam ayat hafalan di dalam Lukas 6 ayat 45. Tolong anak-anak boleh menyalinnya, menghafalnya, kemudian menghiasnya. Kalian boleh menghias sesuka kalian atau bahkan mengganti ya kata-kata seperti Bunda Lina ini dengan gambar-gambar. Kemudian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian. Anak-anak, ibu bawa apa ini anak-anak? Hadiah poin ya bulan Desember kemarin. Celengan anak-anak ya. Nah, sebagian dari anak-anak pasti sudah mendapatkannya. Ya, celengan ini bisa membuka ya, ambil uang. Nah, bagi anak-anak yang belum mendapatkannya, ya ibu-ibu guru menunggu kumpulan poin kalian. Karena itu terus beribadah ya, absen dalam sekolah minggu. Dan jangan lupa bikin ini ya aktivitas ya. Dan nanti pada akhir bulan ini, bulan Januari, ibu guru akan merekap, dan anak-anak yang sudah terkumpul poinnya cukup, anak-anak akan dihubungi untuk mendapatkan hadiah poin ini. Dan bagi anak-anak yang belum bisa mencapai dan yang sudah menukar, ya, sisa poin kalian akan terus dikumpulkan oleh guru kelas kalian. Ya, terus kumpulkan ya poin-poin anak-anak
dan nanti di bulan Maret anak-anak bisa menukarkannya kembali. Ya, nah mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami harus berhati-hati dengan lidah dan mulut kami di dalam berbicara. Karena kami tahu Tuhan, dari lidah dan mulut kami boleh melakukan hal yang baik atau yang jahat. Tuhan, kami rindu untuk terus melakukan hal yang baik dengan mulut kami, yang memberkati orang, yang membuat sukacita dan damai boleh tercipta di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya setiap hari Tuhan kami boleh memasukkan hal-hal yang baik di dalam hati kami. Firman, puji-pujian kepada-Mu, hal-hal yang memuliakan nama-Mu, biarlah itu semuanya masuk di dalam hati kami, sehingga kami boleh benar-benar menjadi saluran berkat-Mu lewat lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berikan mereka kesehatan, kecerdasan, sukacita dan damai yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.